Alkisah pada zaman dahulu kala. Di sebuah pulau yang indah bernama Lombok, ada sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Tuan. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana bernama Datu Tuan. Baginda Datu Tuan memiliki permaisuri yang sangat cantik dan baik hati bernama Dewi Mas. Di bawah pemerintahan Baginda Raja Datu Tuan, kerajaan dalam keadaan aman, damai, dan tentram, sehingga rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Kehidupan Baginda Raja dan Permaisuri sangat bahagia. Namun, sepertinya ada satu yang masih kurang. Mereka belum dikaruniai putra maupun putri. Tahun demi tahun telah berlalu, mereka terus menunggu dengan penuh kesabaran Permaisuri tak kunjung mengandung. Demi mendapatkan anak, Dewi Mas bahkan mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Raja pun menikahi seorang gadis bernama Sunggar Tutul Putri dari Patih Aur. Sejak saat itu, perhatian raja terhadap Dewi Mas mulai berkurang. Beliau lebih sering tinggal di istana istri kedua. Baginda Raja yang terkenal adil ini telah bertindak tidak adil terhadap permaisurinya. Meskipun demikian, Dewi Mas tetap selalu sabar. Dan karena kemurahan yang maha kuasa, maka Dewi Mas pun mengandung. Berita tentang Dewi Mas mengandung ini tentu saja mengejutkan Sunggar Tutul. Ia merasa keberadaannya terancam karena takut Baginda Raja akan berpaling dari dirinya dan kembali kepada permaisuri Dewi Mas. Untuk itu, dengan cara yang licik Sunggar Tutul menghasut raja dan memfitnah bahwa kehamilan Dewi Mas diakibatkan oleh perbuatan serong dengan seorang yang bernama Lokdeos. Baginda Raja percaya begitu saja dengan hasutan Sunggar Tutul. Murkalah Baginda Raja Datu Tuan. Maka Dewi Mas pun diusir dari istana dan dibuang ke sebuah gili yang tidak berpenghuni. Dengan ditemani para pengiringnya, Dewi Mas tinggal di gili. Mereka membangun suatu pemukiman. Walau diusir jauh dari istana, Permaisuri tidak mengeluh. Ia terima cobaan berat itu dengan sabar dan tabah. Pada suatu ketika lewatlah sebuah kapal saudagar mendekati gili tersebut. Seperti ada suatu kekuatan gaib, sang nakhoda kapal mengarahkan kapalnya ke gili. Dari kejauhan dia melihat seorang wanita cantik yang bersinar. Nakhoda dan para awak kapal pun berlabuh dan mampir ke pondok Dewi Mas. Setelah dijamu, para penumpang kapal tersebut menanyakan mengapa Dewi Mas bisa tinggal di tempat tersebut, karena selama ini gili tersebut tidak berpenghuni. Dewi Mas pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya. Dewi Mas meminta nakhoda dan awak kapal tersebut untuk mengantarkannya ke Pulau Bali. Akhirnya, Dewi Mas beserta para pengiringnya tinggal di Pulau Bali dan membangun pemukiman baru. Setelah beberapa bulan tinggal di Pulau Bali, hari kelahiran pun tiba. Dewi Mas melahirkan 2 anak kembar yang masing-masing disertai dengan keajaiban. Seorang bayi laki-laki lahir beserta sebilah keris, dan seorang lagi bayi perempuan lahir beserta anak panah. Bayi laki-laki ini diberi nama Raden Nuna Putra Janjak, sedangkan bayi perempuan dinamakan Dewi Anjani. Waktu terus berjalan, kedua bayi tersebut tumbuh besar menjadi anak-anak yang lucu dan menarik. Dewi Mas merawatnya dengan penuh kasih sayang. Namun pada suatu hari kedua, anak kembar tersebut menanyakan siapakah gerangan ayah kandung mereka. Karena selama ini mereka sering diejek teman-temannya karena tidak punya ayah. Dewi Mas belum mau menceritakan siapa sebenarnya ayah kandung kedua anak kembarnya tersebut, karena usia mereka masih terlalu kecil untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali Raden Nuna Putra Janjak dan Dewi Anjani menanyakan tentang ayah kandungnya, Dewi Mas mengatakan kalau ayah kandung mereka ada di negeri seberang. Kelak jika mereka dewasa pasti akan bertemu. Karena desakan kedua anaknya yang terus-menerus,
Maka Dewi Mas pun menceritakan semua kisah yang dialaminya. Diceritakannya bahwa ayah mereka adalah seorang raja di Pulau Lombok yang bernama Datu Tuan. Dirinya dibuang ke sebuah gili karena difitnah oleh madunya Sunggar Tutul. Mendengar apa yang diceritakan ibundanya, Raden Nuna Putra Janjak menjadi sangat marah. Dia memohon kepada ibunya agar diizinkan untuk menemui ayahnya ke Pulau Lombok. Karena terus didesak, akhirnya Dewi Mas pun mengizinkan putranya untuk menemui ayahnya. Setibanya di Pulau Lombok, Raden Nuna Putra Janjak memasuki istana, tetapi dihadang para penjaga istana. Dengan kesaktiannya, ia mampu mengalahkan semuanya. Tidak yang bisa menandingi Raden Nuna Putra Janjak. Hingga Raja Datu Tuan pun harus ikut turun tangan berhadapan langsung. Dalam pertarungan sengit antara ayah dan anak itu, terdengar suara gaib dari langit. "Hai Datu Tuan, jangan kau aniaya anak itu. Anak itu adalah anak kandungmu sendiri dari istrimu Dewi Mas." Setelah mendengar suara itu, ia amat menyesal, maka dipeluknya Raden Nuna Putra Janjak. Setelah mendengar cerita dari Raden Nuna Putra Janjak, maka Baginda Datu Tuan segera menjemput Permaisuri ke Pulau Bali. Seluruh istana dan penduduk kerajaan Tuan bersuka cita. Dewi Mas tidak menaruh dendam sama sekali kepada Sunggar Tutul. Mereka semua hidup damai dan tenteram. Dewi Anjani tumbuh menjadi putri yang sangat cantik jelita, cerdas, dan memiliki kesaktian dengan anak panah yang muncul bersamaan ketika ia lahir. Baginda Raja Tuan mengatakan bahwa dia memiliki firasat kalau nantinya anak perempuannya itu akan menjadi ratu, bahkan penguasa besar yang abadi dan akan dikenal turun-temurun dalam waktu yang sangat lama. Beberapa tahun kemudian, Raden Nuna Putra Janjak tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda yang sangat tampan dan bijaksana. Baginda Datu Tuan sudah semakin tua dan akhirnya menyerahkan tahta kerajaan kepada putranya. Untuk putri kesayangannya, karena aturan kerajaan yang mewarisi kekuasaan kerajaan adalah anak laki-laki, maka sang raja menghadiahkan Dewi Anjani sebagai penguasa Gunung Rinjani. Sesudah putranya naik tahta Baginda, Datu Tuan kemudian menyepi di Gunung Rinjani, diiringi putrinya Dewi Anjani. Di puncak gunung itulah Baginda dan putrinya bertapa bersemedi memuja Yang Maha Kuasa. Semenjak itulah akhirnya dia menjadi penguasa Gunung Rinjani, sampai saudaranya meninggal dan kerajaannya hancur. Dia masih menjadi penguasa Gunung Rinjani, bahkan sampai sekarang. Tidak ada satupun yang berani mengklaim wilayah kekuasaannya tersebut. Dengan kesaktiannya, Sang Dewi selain memiliki pengikut manusia, dia juga menjadi ratu dari seluruh makhluk halus di Gunung Rinjani, dan kerajaannya meliputi dua alam, yaitu alam nyata dan alam gaib. Konon sebenarnya nama gunung itu adalah Gunung Samalas, yang kemudian meletus dan terbentuk gunung baru yang belum memiliki nama, sampai Sang Dewi Anjani ditunjuk oleh ayahandanya sebagai penguasa. Maka semenjak itu namanya menjadi Gunung Rinjani.